Sumalam yakum baqiyatus syahr. Maka kemudian Nabi setelah itu tidak salat lagi sampai selesai Ramadan. Hanya salat 3 malam. Di dalam hadis ini dari hadis Abi Daud, sebagian ulama di saat disebutkan kami salat di malam yang pertama sampai selesai sepertiga malam pertama atau sepertiga malam. Kemudian di malam yang berikutnya, malam yang kedua, hatta dhahaba syatrul lail, sampai menjelang tengah malam kami salat. Kemudian di malam yang berikutnya, yang terakhir, kami salat sampai menjelang fajr ataupun waktu sahur sampai jam 3:30 atau jam 4. Di malam wallahu alam ke-27. Maka di sini sebagian ulama jadikan pendalilan bahwa qiyamul lail dari awal malam. Karena tadi di hadis kami salat di malam pertama sampai selesai sepertiga malam. Kalau dimulai dari ba'dal isya, sepertiga malam pertama habis, itu maknanya. Kemudian malam yang kedua selesai sampai setengah malam. Walau alam sampai jam 1. Dari jam atamah jam 9 misalnya dimulai atau jam 8 sampai jam 1. Dan di malam yang terakhir Nabi salat sampai jam 4, jam 3:30. Dan kami dulu waktu di Damaj menyaksikan seperti itu. Masya Allah, Syekhuna Mukbil, Allah irhamu, menghidupkan sunnah apa yang dia bisa. Maka di malam-malam terakhir kami beritikaf juga. Maka Syekh mengajar selesai jam 8 istirahat. Mulai dari malam 21, 23, 25, 27, 29. Malam 21 labas, salat sampai jam 11. Malam ke-23 salat sampai jam 1. Malam 25 seperti itu jam 2. Malam ke-27 dan saya masih ingat di sini. Sengaja dari maghrib ambil sop depan malam Lailatul Qadar. Jadi makan langsung duduk di sop depan. Karena memang saya tidur di masjid, tidak di kamar-kamar seperti orang-orang Indonesia. Habis waktu. Apalagi ngobrol nyai ma'ruf. Orang-orang Indonesia senang cerita. Kita di masjid. Setelah makan maghrib datang di sop awal. Pelajaran salat Isya, pelajaran Syekh Mukbil setelah Isya, Ramadan. Belajar. Semua waktu belajar. Akhirnya kami nunggu di saf awal. Setelah selesai diumumkan. Istirahat. Setelah daras 1 jam, setengah jam. Kita sholat nanti jam 9. Selesai daras Syekh Mukbil mungkin setengah 9. Kita mulai 9 atau 9:30. Setelah itu sholat terus sampai jam 4. Itu kaki sakit, besoknya bengkak. Semua orang lutut sakit, semua dan sebagainya. Alhamdulillah. Maka terbayang dari jam 9, 9:30 sampai jam 4 berdiri. Habis sekitar 7 juz dengan bacaan yang ringan dan sebagainya. Maka seperti hadis Abi Dzar ini. Maka habis disebutkan di hadis, adapun di salat yang terakhir, jama'a ahluhu wa nisa'uhu wa nas faqama bina hatta khasina an yafutanal falah. Maka terus Nabi salat sampai kami takut waktu sahur, karena ditanya mahwal falah, al falah as sahur, sampai menjelang waktu sahur jam 4 misalnya selesai, tinggal sahur, keluar dari masjid sahur ke rumah mereka. Maka ini malam terakhir. Dari sini beristimbat bahwa di sini dalil salat malam itu tidak mesti diakhirkan jam 2. Mana dalilnya? Di sini dalilnya. Nabi melaksanakan 3 malam itu di awal. Pertama sampai selesai sulusul awal sampai jam 11. Dan yang kedua sampai nisfil lail, midnight, jam 12 atau jam 1. Dan malam yang terakhir sampai menjelang fajr. Maka itulah dari waktu-waktu tentang permasalahan qiyamul lail. Maka syahidnya di sini
yang menjadi pendalilan bagi kita adalah disebutkan qiyamul lailatin. Man shalla ma'a imam hatta yansharif husibalahu qiyamul lailah. Dianggap salat sepanjang malam. Maka intinya dari hadis yang agung ini, salat malam adalah salat tahajud, adalah salat tarawih, adalah qiyamul lail, semuanya sama, salatnya itu juga, namun bedanya diadakan salat berjamaah di masjid. Maka dari hadis ini membantah juga kelompok orang-orang Syiah, yang mana orang Syiah mengatakan, "La, kita tidak salat tarawih. Salat tarawih bid'ah." Bid'ah siapa? Bid'ah Umar. Umar yang melaksanakan. Ini salah kaprah. Yang melaksanakan adalah Nabi. Ini hadis-hadisnya. Hadis tadi muttafaqun alaih dari Aisyah, dan hadis Abu Dar juga, dan banyak hadis-hadis yang lain. Namun kita cukupkan di sini. Maka kelompok Syiah memang malas. Pas giliran mut'ah semangat nikah mut'ah padahal diharamkan. Pas giliran salat tarawih malas, capek, seharian puasa, salat malam juga. Lalu bagaimana? Pikir-pikir, bilang aja itu bid'ahnya Umar. Karena di zaman Abi Bakar, dalihnya itu di zaman Abi Bakar, ngaku juga Abu Bakar khilafahnya. Di zaman Abi Bakar tidak ada. Ujuk-ujuk di zaman Umar ada. Tidak tahu di zaman Nabi, nih hadis-hadisnya. Jadi kesimpulannya, salat tarawih itu dihidupkan oleh Nabi 3 malam, seperti riwayat Aisyah yang muttafaqun alaih dan juga riwayat Abi Dar. Di malam yang keempat disengaja ditinggalkan. Ini khasyitu alaikum antufridho alaikum. Disebutkan di riwayat lain, falam istata'u, kalian tidak akan mampu jika diwajibkan. Berat salat malam, wajib lagi. Berat 2 jam, 3 jam, salat 5 waktu aja 5 menit. Susah. Para kuli atau orang-orang awam yang ada di sekitar kita susah. Apalagi salat malam, sudah siangnya capek, lemes, berpuasa. Alhasil di sini ditinggalkan, dan kemudian sampai zaman Abi Bakar, sampai zaman Umar, dan Umar mengetahui kalau ini adalah sunnah Nabi yang ditinggalkan karena takut diwajibkan. Maka Umar di malam itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Umar berjalan-jalan di malam Ramadan masuk kepada Masjid Nabawi. Dilihat di Masjid Nabawi semua orang sholat masing-masing. Ada yang bacaannya keras, ada yang bacaannya pelan. Di sana membaca Al-Quran, di sana membaca Al-Quran. Maka Umar berpendapat, dan dia Amirul Mukminin pada saat itu dan dari Khulafa Ar-Rasyidin. Maka dia katakan, aku melihat bahwa lebih baik salat tarawih dikumpulkan dalam satu imam, tidak seperti sekarang imam sendiri-sendiri, bacaannya saling mengeraskan dan sebagainya. Akhirnya diperintahkan yang menjadi imam siapa? Ubay ibnu Ka'ab, yang mana dia di dalam hadis di Jami'us Sahih mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, Ubay membaca lafaz Al-Quran qiraah sab'ah yang lain. Belum ada dulu qiraah sab'ah, yang jelas qiraah yang lain. Maka dia ketahui bahwa Ubay di zaman Umar dan di zaman Nabi adalah qari'nya al-qari'. Dia adalah sajidnya para qura'. Maka kata Umar, dijadikan imam di belakang Ubay ibnu Ka'ab. Imam Ubay ibnu Ka'ab. Maka ini adalah fatwa Khulafa Ar-Rasyidin yang Nabi mengatakan di hadis Irbad, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian dari sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin dan Umar di antaranya. Maka fatwanya dia bagaikan sunnah selama tidak menyelisihi perintah Nabi dan Al-Quran dan ijma' sahabah yang lain misalnya. Maka di sini Umar beristimbat apa? Ini adalah sunnah. Dulu Nabi mematikannya karena dia masih hidup, takut turun Al-Quran, takut datang Jibril misalnya mengatakan wajib ya Muhammad sholat tarawih, dan kaumnya tidak akan mampu. Maka Nabi meninggalkannya agar tidak turun Al-Quran dan juga tidak diwajibkan. Meninggal Nabi Muhammad, tidak ada lagi Al-Quran,
tidak akan pernah ada tarawih itu menjadi wajib setelah meninggalnya Nabi. Maka Umar beristinbat, ya sudah kita hidupkan kembali sholat tarawih yang dulu 3 hari oleh Nabi, yang ditinggalkan karena takut diwajibkan, dan sekarang tidak akan ada lagi kewajiban, ya sudah, lakukan sunnah. Perintah Amirul Mukminin seperti perintah dari Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha binawajib. Maka Umar akhirnya mengecek di malam berikutnya, dan kaum muslimin dalam satu shaf di belakang Ubay ibnu Ka'ab. Kenikmatan yang besar. Tidak ada saling membaca Al-Quran dengan keras. Tidak ada di sana sholat sendiri-sendiri. Semua di belakang Ubay ibnu Ka'ab di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi. Maka Umar, dan ini tanggung jawab dia memberikan fatwa dan sebagainya, mengatakan nikmatul bid'ah hadihi. Suatu kenikmatan dari bid'ah, maknanya yang tadinya di masjid ini tidak ada, kemudian kita adakan, dan intinya mengikuti sunnah yang sebelumnya adalah permasalahan sholat tarawih ini. Maka orang-orang Syiah mengatakan ini adalah bid'ahnya Umar, padahal Umar menghidupkan kembali sunnah yang dilakukan oleh Nabi yang ditinggalkan bukan apa-apa kecuali karena takut dijadikan wajib. Maka dari lafaz-lafaz ini barakallahu fikum, Qiyamul Lail dan Qiyam Ramadan dan Ihya'ul Lail dan Salatul Lail semuanya lafadznya wahid. Dan yang terakhir, dan ini tidak dibutuhkan lagi sanad karena telah terulang beberapa kali terutama di pelajaran yang lalu, hadis dari Amr ibn Murrah al-Juhani, ja'a rajulun kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, idza syahidtu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa salawatul khams wa adaitu zakah wa sumtu Ramadan wa qumtuhu. Ini poin pendalilannya. Jika aku bersyahadat, kemudian aku membayar salat 5 waktu dan membayar zakat, wa sumtu Ramadan wa qumtuhu, aku melaksanakan puasa Ramadan dan qumtu. Maknanya qumtu, aku menghidupkan malam Ramadan. Maknanya qumtuhu, aku membangun salat tarawih malam Ramadan. Maka bagaimana aku? Anta minas siddiqin wasyuhada. Hadis ini telah kita lewati, hadis yang sahih di keutamaan siam Ramadan yang lalu. Maka di hadis yang sahih ini menjadi pendalilan bagaimana ya Rasulullah jika aku sumtu wa qumtuhu. Sumtu Ramadan wa qumtuhu. Dinamakan salat tarawih dengan qumtuhu, maknanya qiyamu Ramadan. Aku menghidupkan qiyamu Ramadan. Kesimpulannya barakallahu fikum, jangan salah kaprah dan gagal faham. Salat tarawih dia adalah salat malam, dan salat qiyamu Ramadan, dan salatul lail. Semua lafadznya sama. Di hadis Aisyah, di hadis Abi Sa'id Al-Khudri dinamakan salatul lail, salat malam. Maka jangan ada lagi yang salah anggap bahwa di sepertiga malam terakhir dari 10 malam terakhir, di malam ke-27, ke-25, ke-29 pada salat malam selesai misalnya jam 11, kemudian salat lagi dengan sama, imam yang sama dan juga makmum yang sama, sehingga salatnya wallahu alam ada berapa rakaat dengan tujuan tadi salat malam, tadi salat tarawih, dan sekarang salat malam jam 2 sampai fajar. Maka itu salah faham. Yang benar salat malam dia adalah salat qiyamul lail, dan dia jadi salat tarawih dikarenakan berjamaah bersama seperti disunahkan oleh Nabi dan disunahkan sampai this time oleh Umar. Dan bedanya adalah salat tarawih berjamaah di masjid, salat qiyamul lail selain dari Ramadan tidak disyariatkan di masjid, tetapi masuk kepada hadis Ubadah ibnu Samit yang muttafaqun alaih, afdalu salati ahadikum fi baitiha illal maktubah. Sebaik-baiknya salat bagi kalian di rumah kecuali yang wajib. Maka salat malam tahajud di rumah lebih khusyuk, lebih baik membangunkan istri dan sebagainya daripada di masjid. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran perdana Al-Akhbar As-Sahihah
fi